Titik fokus pembelajaran learning by doing yang diterapkan kepada peserta salam kali ini adalah bagaimana mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Metode seperti ini menjadi pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, melahirkan akibat yang mesti ditanggung. Karena setiap akibat pasti punya sebab, dan nilai-nilai kehidupan seperti ini kerap terlupakan. Bukan semata karena mereka lalai, tetapi karena pengaruh lingkungan dan arus tontonan dari gawai yang menumpulkan kepekaan nurani. Ustadz Zikri mengatakan bahwa proses belajar sejati bukan sekadar menumpuk teori, melainkan mengasah kesadaran akan konsekuensi dari tindakan. Ia menegaskan, anak-anak harus belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk merasa dan bertanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab tidak lahir dari hafalan nilai moral, melainkan dari pengalaman nyata ketika seseorang dihadapkan pada pilihan, dan kemudian harus menanggung hasil pilihannya sendiri. Pembinaan dalam kegiatan salam dimulai sejak dini hari. Peserta dibiasakan tidur lebih awal dan bangun 1 jam sebelum subuh. Saat sebagian dunia masih terlelap, mereka sudah berdiri menunaikan tahajud, melatih hati untuk ikhlas dan tunduk. Usai subuh, mereka melanjutkan dengan al-maksurat, meresapi doa dan zikir yang menenangkan jiwa. Inilah kunci hari mereka dimulai dengan hati yang tenang dan semangat yang terarah. Ustadz Zikri menegaskan, disiplin spiritual adalah akar dari semua disiplin. Siapa yang mampu menaklukkan dirinya di waktu subuh akan lebih mudah menaklukkan tantangan di siang hari. Dari kebiasaan sederhana inilah lahir generasi yang kuat bukan hanya secara fisik dan intelektual, tapi juga spiritual. Generasi yang sadar, terarah, dan berakar pada nilai-nilai iman. Hari kedua menjadi titik penting dalam pembelajaran itu. Para peserta ditempa bukan hanya lewat materi di kelas, tetapi juga melalui kegiatan fisik dan mental yang menantang. Hari kedua menjadi titik penting dalam pembelajaran itu. Para peserta ditempa bukan hanya lewat materi di kelas, tetapi juga melalui kegiatan fisik dan mental yang menantang. Mereka diberi tugas turun langsung ke pasar, mencari uang tanpa modal, bekerja apa saja yang halal dan bisa dilakukan. Ada yang membantu mengangkat barang dagangan, ada yang menawarkan jasa, ada pula yang menjual kreativitasnya sendiri. Semua dilakukan di bawah terik matahari dan tatapan orang asing. Sebuah pengalaman yang menyalakan kesadaran mereka akan kerasnya perjuangan hidup. Tujuan kegiatan ini sederhana tetapi dalam, menanamkan rasa akan sulitnya bagaimana orang tua banting tulang mencari nafkah, menahan lelah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka yang kadang tak sadar betapa mahalnya pengorbanan itu. Dengan merasakan langsung bagaimana mencari uang tanpa jaminan, banyak dari mereka tersadar uang jajan yang selama ini diterima ternyata lahir dari peluh dan kerja keras yang tidak selalu menyenangkan. Tak sedikit peserta yang kemudian terdiam lama, bahkan menangis pelan. Ada yang bercerita, baru kali ini ia benar-benar paham mengapa ayahnya selalu tampak lelah sepulang kerja. Menurut Ustadz Zikri, momen seperti itu jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Ketika anak-anak merasakan sendiri pahitnya bekerja tanpa modal, disitulah hati mereka mulai peka. Mereka belajar empati, bukan karena disuruh, tapi karena disentuh oleh kenyataan. Setengah jaman. Udah? Setengah jaman. Terus banyak yang beli atau banyak yang mana nih Pak? Banyak yang beli. Banyak yang beli. Alhamdulillah. Oh iya, kalau ada yang tempat yang strategis pasti banyak yang beli Pak. Masya Allah. Kalau kita udah jualan pasti ada yang beli ya? Ya. Oke. Nah, gini.
Tadi kan ada juga penolakan. Terus apa yang dirasakan ibu? Sabar ya Pak. Kurang Mencoba baik. kembali. Iya, kalau dia nggak mau Penawaran nggak kami apa-apa Pak. kurang baik atau ada yang kesalahan. Oh tahu Bu. Oke, yuk, semangat. Saya pergi dulu ya Pak. siap. 2 tahun. Metode learning by doing yang diterapkan dalam kegiatan ini bukan sekadar latihan praktik, melainkan latihan kesadaran. Dari kegiatan mencari uang hingga mengatur kerjasama dalam tim, setiap langkah menjadi pelajaran tentang tanggung jawab, ketekunan, dan kejujuran. Pesannya Pak? Ya, apa pesannya? Ya kalau kita misalnya ada minta uang lebih pada udah dikasih cukup, maaf. Terus ternyata cari uang tuh susah, nggak gampang. Gampang ya. Maaf Pak. 1, 2, 3. Maaf Pak. Maaf Pak. Enggak Mak. Oke. Maaf Mak. Apa? Oh ya itu. Maaf. Enggak pakai maaf. Maaf I love you. Maaf. I love you. Maaf I love you. Boleh itu boleh juga. Maaf. 1, 2, 3. Maaf ya, I love you. Ganti-ganti jualan terus nih. Oh ya, ini udah keberapa nih gantian? Jualan ketiga. Jualan ketiga. Yang ngambil ini lagi Pak. Samperinnya orang Pak. Oh ya Allah. 5.000 Pak. 5.000. Kalau 2 10. Itu 10. Cie ya, cie, ini namanya cie. Dia dari itu. Oh, dah sih, kau jual lah. Coba sini. Jualan Pak. Apa yang antum beli tadi? Tadi gundur-gundur. Iya. Terus harga gimana nih bisa jualan laku tuh? Dapat ini cuma yang ya semua orang. Gua ada nenek ini Fadila. Guduk. Plastiknya ditutup. Tadi kayaknya keasikan nih jualannya. Iya. Udah laku berapa nih, Kak? Udah laku 15 ya? Ya 15.000. Udah 15.000. Iya. Termasuk untung Pak. Tadi sudah termasuk untungnya juga tuh. Belum sih. Ya. 15.000 itu belum masuk untung. Oh iya, Ya, jadi udah baru berapa? jual 15.000. Tadi targetnya berapa? Targetnya 100.000 sih. Berapa orang? Buat 13 orang. Buat 13 orang. Kilo 1 kilo 5.000 kok. Seru, ya kan? Biar mamanya tahu inilah keadaan kami. Nanti gantian. Aku baru datang. Teduh. Jangan pakai hujan, ya. Oke, sekarang Fardan dulu ya. Tadi Fardan jualan apa nak? Tadi jualan bregedel sama terong sama garam. Garam. Terus tadi gimana cara lobby ngomongnya? Kok bisa orang tuh mempercayakan pergedelnya? Harus dengan kita ngomong bilang Baik-baik ya. baik-baik dan dengan sopan. Nah, terus gimana tadi cara ngomong? Ayo dibeli Bu, murah-murah meriah, asli dari alam. Asli dari alam gitu ya. Tadi dapat uang berapa dari penjualan itu? Tadi dikasih 5.000. 5.000? Kalau garam, kalau terong dikasih 5.000 juga. Kasih 5.000, berarti dapat 10.000. Nah, Fardan dapatkan uang 5.000, 10.000 itu kira-kira berharga banget nggak nak? Berharga. Berharga. Susah nggak cari uang nak? Susah. Susah ternyata ya cari uang itu ya. Iya. Ya, apa pesannya? Minta maaf ke mamanya kalau pernah mengecewakan. Iya. Mama dan papa coba sampaikan. Sampaikan aja nggak apa-apa. Sayang kan sama mama dan papa? Sayang. Nah, Gavin, tadi dapat uang berapa dari jualannya? 15.000. 15.000. Masya Allah. Senang nggak dapat uang 15.000? Ya seneng dong. Iya, karena udah keliling berapa keliling tadi baru dapat 15.000. Kayaknya lebih dari 10. Bahagia banget ya dapat 15.000 ya. 5.000 doang udah seneng. Udah senang sekali. Susah nggak nak cari uang itu? Susah banget. Susah ya. Baru tahu ya sekarang susahnya cari uang ya. Iya.
Nah, kira-kira terbayang Nana, mama dan papa tiap hari peras keringat banting tulang, pergi pagi kantor, pulang sore untuk Gavin, ya. Nah, kira-kira berat nggak tugas mama cari uang? Badan papa? Berat ya. Nah, kira-kira apa pesan untuk mama dan papanya? Mungkin Gavin minta maaf, mungkin pernah mengecewakan mama dan papa, mungkin pernah menyepelekan pemberian mama, ya kan? Nah, pasti mamanya sedih pasti ya. Nah, sekarang mungkin Gavin sampaikan permintaan maaf, mungkin pernah menyepelekan, dan sampaikan sayang. Maaf mas sama papa kalau udah mengecewakannya, dan Gavin gak bakalan boros duit lagi. Gavin sayang mama dan papa. Udah itu aja. Oke. Hasil jasanya 20.000, Masya Allah. Sedangkan belanja Kenzi berapa sehari? Kalau Kenzi jajan sehari 50.000. 50.000 minta sama mama ya, dikasih sama mama ya, sama papa ya. Iya. Tapi sekarang cari uang 20.000 dengan keliling 7 kali bolak-balik, ditolak orang, dicuekin. Susah nggak nak cari uang? Susah. Susahnya. Berat nggak cari uang itu? Beratnya. Mungkin pernah Kenzi mengecewakan mama, pernah mengecewakan papa, pernah meremehkan pemberiannya gitu ya. Nah, sekarang Kenzi coba sampaikan permintaan maaf mama dan papanya, dan berjanji nggak akan menyepelekan lagi gitu ya. Dan sampaikan salam sayang. Silakan. Oke, Bunda, Papa, Kenzi minta maaf kalau ada berbuat salah atau boros. Kenzi sayang Papa dan Bunda. Sekarang mungkin kira-kira apa nih pesan untuk mama dan papanya yang bisa Kiano sampaikan? Silakan. Kami, Abah, maafin Ken ya kalau selama ini berbuat salah, kadang ceroboh, kadang nggak taat aturan, kadang nggak mandiri. Makasih ya udah ngasih fasilitas sekolah, ngasih les, ngasih segala yang apa Ken mau. Makasih ya, Ken sayang kok sama mami sama bapak. Nggak sayang sama mama dan bapaknya? Sayang. Sampaikan dong. Mama papa, aku sayang banget sama mama papa. Terima kasih. Terima kasih. Ayah, mama, makasih udah jadi orang tua yang baik ke Azizi dan selalu berjuang buat Azizi, memenuhi kebutuhan dan keinginan Azizi. Maaf selama ini kalau Azizi sering bikin mama sama ayah kayak nyariin. Terus maaf kalau Azizi kayak beberapa kali nggak nurut gitu. Makasih mama sama ayah udah terus berjuang buat Azizi, buat memenuhi keinginan Azizi. Semoga mama sama ayah sehat selalu dan selalu ada di sisi Azizi. Buat salah nggak sama mama dan papa? Pernah pasti. Pernah. Apa permohonan maaf? Maaf pernah Bu. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Maaf karena pernah buat salah. Terus sampaikanlah salam sayang. Raihan sayang sama mama. Kan sayang sama mama sama papa. Kasih. Kasih Pak. Mereka belajar bahwa keberhasilan bukan hasil keberuntungan, tapi buah dari usaha dan pengorbanan. Fenomena inilah yang menurut Ustadz Dzikri harus menjadi arah baru pendidikan karakter. Generasi emas 2045 tidak bisa dibentuk dengan teori semata. Mereka harus ditempa dalam realitas yang mengajarkan arti tanggung jawab, disiplin, dan rasa syukur. Dari sini tampak jelas bahwa learning by doing bukan sekadar metode belajar aktif, melainkan cara membangun manusia yang sadar diri, menghargai jerih payah, dan memahami bahwa setiap tindakan mengandung tanggung jawab moral. Inilah inti dari pendidikan sejati, membangkitkan rasa kemanusiaan sebelum mengajarkan teori tentangnya.
buat dah. Tiga. Golden Ring.